أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para mustami'in rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini saya akan mencoba menterjemah sebuah kitab yang bernama Haulul Ihtifal Bidzikril Maulidin Nabawi Asy-Syarif karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang akan mengulas tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini mengurai kekusutan pemikiran para pengingkar perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama dengan Haulul Ihtifal Bidzikril Maulidin Nabawi Asy-Syarif, Sayyid Muhammad pengarangnya bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang merupakan guru besar di Tanah Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan yang pertama saya sampaikan tentang argumentasi pengarang. Yang pertama, sungguh banyak pembicaraan tentang hukum merayakan Maulid Nabi, dan saya tidak tertarik untuk menulis sesuatu tentang masalah ini. Itu semua karena perkara yang menyibukkan pikiran saya dan pikiran para cendekiawan muslim lebih besar daripada sekedar hal tersebut, yang pembicaraannya lebih menyerupai agenda tahunan yang hanya dibaca setiap musim dan disebarkan setiap tahun, sehingga masyarakat bosan untuk mendengarkan semacam pembahasan ini. Kemudian yang ketiga, beliau takut hal tersebut termasuk mingkatmil ilmi atau menyimpan ilmu, maka saya memberanikan diri untuk menulis sebuah kitab tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini animasinya yang keliru. Banyak teman-teman saya ingin mengetahui pendapat saya tentang apa yang dituangkan dalam permasalahan di masyarakat, khususnya di dalam hal perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang kitab ini tidak mau memprioritaskan masalah-masalah khilafiyah di area umum dan di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas tentang masalah khilafiyah, kecuali ada hal yang menuntut, yang mendorong untuk masuk ke dalam masalah tersebut, seperti menjawab pertanyaan, menolak keserupaan, menyelesaikan kemuskilan, atau untuk menolak orang yang mengobarkan hal tersebut dan mengaburkan pemahaman orang awam. Kemudian beliau menyebut perbedaan kaum moderat dan musyaddidin atau aliran keras. Anda akan melihat dia mengingkari pembicaraan kami di dalam masalah-masalah ini, dan dia berkata, jadi setelah dituangkan sebuah kitab, dalil dan lain sebagainya, mereka tentunya akan mengingkari dan menyangkal. Kalian yang mengobarkan kesesatan dan kalian yang menyalakan apinya, padahal kalian tidak punya pembahasan kecuali di dalam masalah-masalah ini. Dan dia lupa atau pura-pura lupa bahwa dia adalah penggerak, penyala api dan pembuka pintu kesesatan tersebut, yang disibukkan dan menyibukkan orang lain atau masyarakat untuk membicarakan kesesatan-kesesatan tersebut, karena Anda tidak akan melihatnya kecuali berbicara di dalam bab bid'ah syirik.
dan kesesatan dengan memasukkan atau menyisipkan pembahasan maulid, tawassul, ziarah, tabarruk, ngalap berkah, dan tasawuf di daftar kemungkaran, di daftar kesesatan, bid'ah, dan juga hal-hal yang memang menurut mereka tidak disenangi, atau memilah atau mencari yang baik itu tidak mau, yang buruk, kemudian yang bagus dan yang jelek. Kemudian ada pertanyaan begini, halil istifalu bil maulidin nabawiyyi wajibun. Jadi layakkah orang yang seperti ini dibiarkan untuk menyemburkan racunnya dan menyebarkan kebatilan dan kejelekannya kepada orang awam, yakni orang-orang yang bisa terbujuk setiap saat? Maka tentu akan ada pertanyaan, halil ihtifalu bil maulidin nabawi wajibun, apakah merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu wajib? Wajibkah merayakan maulid Nabi? Maka masalah merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dianggap problem yang begitu besar oleh sebagian kelompok aliran keras atau al-mutasyaddidin. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang lurus, amin. Seiring perjalanan waktu, perubahan keadaan, perubahan kehidupan, berbagai tuntutan zaman dan teknologinya serta wadah perkumpulan dan eksistensinya, akhirnya banyak orang yang mengkaji ulang keputusan atau ketetapan mereka terhadap berbagai masalah ijtihadiyah, yang mana pendapat mereka tidak sesuai dengan pendapat mereka yang sekarang, dan juga pernyataan mereka tidak sesuai dengan pernyataannya yang sekarang, sesuai realita yang ada. Pendapat kelompok aliran keras al-mutasyaddidin, senantiasa kami mendengar komentar-komentar yang tidak masuk akal tentang perkumpulan maulid Nabi, bahwa di situ terjadi berbagai kemungkaran, percampuran laki-laki dan perempuan, menyanyikan solawat, memukul alat-alat, meminum minuman keras, dan dihadiri oleh orang-orang fasik, ahli maksiat, para pemakan riba, dan ahli bid'ah dan tahayul. Dan orang-orang yang merayakan maulid Nabi menjadikannya sebagai hari raya syar'i atau Id syar'i yang dianggap sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kami telah mengungkap kebohongan pendapat keliru tersebut, atau kebohongan orang yang menukil atau memberitahukan kepada orang yang meneriakan pendapat-pendapat palsu tersebut. Walaupun tidak dimaafkan dengan kebodohannya, sekiranya dia tidak memperjelas berita orang fasik, maka dia jelas-jelas berlawanan dengan Al-Quran yang menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa berita, maka perjelaslah kebenarannya. In jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Bantahan Sayyid Muhammad bin Sayyid Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru besar Tanah Haram, beliau menyatakan begini, kam bayyana dzalika wa qulna inna yawma maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laysa bi'idin wa la na'tabiruhu 'idan li'annahu akbaru minal 'idi wa a'zamu asyrafu. Sering kami jelaskan hal tersebut, dan kami katakan bahwa maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hari raya, dan tidak kami anggap sebagai hari raya, karena maulid Nabi itu lebih besar, lebih agung, dan lebih mulia dari hari raya. Innal 'ida la ya'udu illa marratan wahidatan fis sanati, wa amma al-ihtifalu bi maulidi sallallahu alaihi wasallam wal i'tina'u bi dzikrihi wa siratihi yajibu an yakuna da'iman la yataqayyadu bi zamanin wala makanin. Sesungguhnya hari raya hanya sekali dalam setahun, sedangkan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengingat beliau serta melestarikan sejarahnya adalah wajib selamanya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Faman atlaqu alaihi ismal 'idi fahuwa jahilun wa huwa la yaqa'u illa minal awam. Maka barang siapa yang menyebut maulid Nabi sebagai hari raya adalah orang bodoh, dan tidak akan terjadi kecuali dari orang-orang awam.
wa inna ma hadha jariyan ala adatil nas fi ta'birihim anil farah was surur bi kulli aziz. Hal ini hanyalah tradisi masyarakat yang mengungkapkan kegembiraan dan kesenangan dalam setiap peristiwa besar. Kalau di dalam kitab Madzhabul Arba'ah disebutkan yusannu sun'ut ta'ami wa da'watu lahu inda kulli hadithis surur. Bahkan dianjurkan ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan untuk menghidangkan sebuah makanan dan mengundang sanak saudara sebagai bentuk syukur, dan itu pun apapun yang dihadirkan di dalam acara tersebut tetap dalam jalur ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun annahu laysa 'indana fil Islam illa 'idani al-fitr wal adha, lakinna yawmal maulidi akbaru wa a'zamu min al-'idi. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa dalam agama Islam hanya ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi Maulid Nabi itu lebih besar dan lebih agung dari hari raya tersebut. Fahuwa alladhi jaa bil a'yadi wal afrah wa min hasanatihi kullal ayyamil 'azimati fil islami. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sang pembawa berbagai hari raya dan kegembiraan. Dan di antara kebagusan-kebagusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari-hari besar dalam agama Islam. Laula maulidi sallallahu alaihi wasallam ma kanatil bi'tsatu wala nuzulul qur'ani wala al-isra'u wala al-mi'raju wala al-hijratu wala an-nasru fi badrin wala al-fathul a'zam lianna kulla dhalika muta'alliqun bihi sallallahu alaihi wasallam bi maulidihi alladhi huwa manba'u tilkal khairatil 'azimati. Seandainya Nabi tidak dilahirkan, niscaya tidak ada al-bi'tsah, diutusnya Nabi, turunnya Al-Quran, Isra' Mi'raj, hijrah, pertolongan di perang Badar, dan kemenangan besar. Karena semua itu erat kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelahirannya yang merupakan sumber segala kebaikan yang besar. وقبل أن أسرد الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد الشريف والاجتماع عليه أحب أن أبين المسائل الآتية. Sebelum saya menyebutkan satu persatu dalil-dalil tentang legalitas atau kebolehan perayaan Maulid Nabi dan berkumpul untuk merayakannya, saya lebih senang menjelaskan masalah-masalah berikut. Satu, bermaulid setiap waktu dan keadaan. Al-ula, ini alasannya, annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabatin wa 'inda kulli fursatin yaqa'u fiha farhun aw sururun aw nashatun wa yazdadu dhalika fi syahri maulidihi wa huwa ar-rabi'u wa fi yaumi maulidihi wa huwa al-itsnain. Yang pertama, kami ahlu sunnah wal jamaah, khususnya An-Nahdhiyah, senantiasa merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu, setiap kesempatan yang layak, serta terdapat rasa sukacita dan semangat di dalamnya, terlebih di bulan maulid Rabiul Awal dan di hari kelahirannya, yaitu adalah hari Senin. Wala yasihhu li'aqilin ay yas'ala limadha tahtafilun. Dan tidak pantas bagi orang yang berakal sehat bertanya, mengapa kalian merayakan kelahiran Nabi? Limadha tahtafilun? Li'annahu ka'annahu yaqul limadha tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seakan-akan dia bertanya, kenapa kalian senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di saat kita merayakan, seolah-olah bertanya seperti itu, kenapa kalian senang kepada Nabi Muhammad? Wa ka'annahu yaqulu limadha yahsulu 'indakum hadha surur wa hadzal ibtihaj bi sahibil Isra wal Mi'raj. Dan seakan-akan dia bertanya, kenapa kalian bisa senang kepada Nabi pemilik peristiwa Isra dan Mi'raj? Fahal yasihu ay yazdura hadha su'al min muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, maka apakah pantas pertanyaan seperti itu diucapkan orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Li'annahu su'alun baridun la yahtaju ila jawabin
wa yakfi ay yaqul al-mas'ulu fil jawab. Karena itu pertanyaan orang bodoh yang tidak butuh jawaban, dan orang yang ditanyakan cukup menjawab. Ana ahtafilu li'anni masrurun wa farhun bihi sallallahu alaihi wasallam, wa ana masrurun wa farhun bihi sallallahu alaihi wasallam li'anni muhibbun lahu sallallahu alaihi wasallam, wa ana muhibbun lahu sallallahu alaihi wasallam li'anni mu'minun. Ana ahtafilu, jadi saya merayakan, li'anni masrurun, karena saya bahagia, rasa senang, farhun, ya, rasa bahagia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan li'anni mu'minun, dan karena saya adalah orang yang beriman. Artinya saya merayakan Maulid Nabi sebagai ungkapan rasa senang dan cinta karena saya adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, الثانية أننا نعني بالاحتفال الاجتماع لسماع سيرته والصلاة والسلام عليه وسماع المدائح التي تقال في حقه وإطعام الطعام وإكرام الفقراء والمحتاجين وإدخال السرور على قلوب المحبين. Yang kedua, kenapa kami merayakan Maulid Nabi? Sesungguhnya tujuan kami merayakan Maulid Nabi adalah berkumpul untuk mendengarkan sejarah beliau, membaca salawat, mendengarkan pujian-pujian yang dilantunkan kepadanya, memberikan makanan, memuliakan orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, serta menggembirakan hati para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الثالثة أننا لا نقول بأن الاحتفال بالمولد المذكور في ليلة مخصوصة وعلى الكيفية المعهودة لدينا مما نصت عليه الشريعة صراحة كما هو الشأن في الصلاة والصوم وغيرهما. Yang ketiga, kami tidak mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi pada malam tertentu dengan cara yang telah kita ketahui merupakan ketentuan syariat secara jelas, sebagaimana sholat, puasa, dan lain sebagainya. Artinya, kami ini tidak berpendapat bahwa Maulid Nabi itu yang telah disebutkan tidak dilakukan pada malam tertentu dan cara tertentu. Tetapi setiap ada kebahagiaan, kami sering membaca Maulid Tiba, sering bersolawat dengan cara membaca di mahalul qiyam. Illa annahu laysa fiha ma yamna'u min dhalik, lianna al-ijtima'a ala dhikrillah was-salati was-salami ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahwi dhalik min wujuhil khair mimma yanbaghi al-i'tina'u bihi kullama amkana, la siyama fi syahri maulidihi. Hanya saja hal di atas tidak ada larangan dari syariat, karena berkumpul untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebaikan-kebaikan yang lain merupakan sesuatu yang harus diperhatikan sebisa mungkin, apalagi di bulan kelahirannya. لأن الداعي فيه أقوى لإقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفيضة بارتباط الزمان بعضه ببعض. Karena di bulan tersebut orang-orang lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam berkumpul serta mengungkapkan rasa cinta yang menggebu-gebu seiring dengan perjalanan waktu. فيتذكرون بالحاضر الماضية وينتقلون من الشاهد إلى الغائب, sehingga mereka bisa mengenang orang-orang terdahulu sebab orang yang hadir dan berpindah kenyataan terhadap yang gaib. Ar-rabi'atu anna hadhihi al-ijtima'ati hiya wasilatun kubra lid-da'wati ila Allah wa hiya fursatun dhahabiyyatun yanbaghi alla tufawwat, bal yajibu 'ala ad-du'ati wal 'ulama'i an yudhakkiru al-ummata bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa adabihi wa ahwalihi wa siratihi wa muamalatihi. Keempat, bahwasannya perkumpulan-perkumpulan ini adalah wasilah atau media yang sangat besar untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan, bahkan ya wajib bagi para dai dan para ulama mengingatkan umat tentang akhlak, perilaku, sejarah, muamalah dan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ayyansahuhum wa yurshiduhum ila al-khairi wal falah wa yuhadhiruhum min al-bala'i wal bid'ah wasyarri wal fitani wa innana daiman bi fadlillahi nad'u ila dhalika wa nusyariku fi dhalik. Dan memberi nasihat serta memberi petunjuk pada kebajikan dan kemenangan, dan juga wajib memperingatkan ulama dan wajib memperingatkan umat dari cobaan, bid'ah, kejelekan dan kesesatan. Dan dengan anugerah Allah kami senantiasa mengajak dan berpartisipasi dalam hal tersebut. Wa naqulu linnas laisa al-maqsud min hadhihi al-ijtima'iyyati mujarrad al-ijtima'at wal mudahar, bal hadhihi wasilatun syarifatun ila ghayatin syarifatin wa hiya kadza wa kadza, wa man lam yastafid syai'an li dinihi fahuwa mahrumun min khairatil maulidis syarif. Dan kami nyatakan kepada masyarakat, maksud dari perkumpulan-perkumpulan ini bukanlah hanya sekedar berkumpul dan berhura-hura, akan tetapi perkumpulan ini adalah sebagai wasilah, media yang sangat mulia untuk mencapai puncak kemuliaan. Barang siapa yang tidak bisa mengambil faedah untuk kepentingan agamanya, maka dia terhalang dari keberkahan kebaikan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjut pada bab berikutnya, orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.